Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu dalam salam pagi. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-70. Mazmur pasal yang ke-70, satu perikop akan kita baca bersama. Untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin. Ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Tuhan. Janganlah lambat datang. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, keadaan yang genting, kacau, dan tidak terkendali seringkali memperhadapkan kita pada berbagai kemungkinan resiko, kepanikan, dan tindakan yang harus diambil secara cepat. Tidak jarang pada situasi seperti ini kita harus berhadapan dengan ketegangan, berbagai kebingungan, dan tersudut oleh berbagai tindakan yang gegabah. Pada situasi seperti ini, iman memegang peranan yang penting. Iman akan menuntun kita untuk mengambil tindakan-tindakan yang tepat, yang tidak berdasarkan pada pertimbangan yang kacau, melainkan pada kebergantungan kepada Allah yang mengendalikan keadaan. Nah saudara, Mazmur 70 ini merupakan pancaran iman Daud yang mampu menerobos keadaan genting. Pengenalannya akan Allah menolongnya untuk tidak putus asa ataupun terpancing untuk bertindak gegabah ketika diperhadapkan dengan situasi yang tidak terkendali. Namun sebaliknya, Daud menunjukkan respon yang sangat mengagumkan. Dalam keadaan genting, ia menyediakan waktu sejenak untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, berinteraksi dengannya, dan berdoa memohon agar Tuhan memberikan pertolongannya dengan segera. Ia menyadari ketidakberdayaannya, namun memiliki pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Ia tidak bertindak gegabah mengandalkan kekuatan dan strateginya sendiri, melainkan bergantung sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan. Inilah teladan dari iman yang terpancar kuat di tengah keadaan yang genting. Nah, keputusan untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam situasi yang genting bukanlah tindakan yang mudah diterapkan. Tetapi disinilah letak nilai iman. Karena di dalam iman terkandung resiko. Iman yang mampu menerobos segala keadaan dan keterbatasan adalah iman yang mampu bertahan ketika diperhadapkan dengan pertaruhan dan resiko yang besar. Nah, ketika kita menghadapi situasi yang penuh dengan kepanikan, di mana kita tidak lagi dapat menguasai keadaan, janganlah bersandar pada kekuatan sendiri. Sediakanlah waktu sejenak untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, berinteraksi dengannya, dan bersandar sepenuhnya pada pertolongannya yang akan datang tepat pada waktunya.
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat. Kami juga bersyukur karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang senantiasa memelihara kami. Pagi ini kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu, dan untuk setiap pertolongan yang tidak pernah terlambat yang kami terima. Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam pimpinan-Mu. Berkatilah kami, tuntunlah kami, agar sepanjang hari ini kami hidup dalam terang kasih-Mu. Kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami seiman, baik di GKMI Salatiga maupun yang ada di cabang-cabang yang ada di Cukilan, Janglengan, dan Sumberjo. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati jemaat Tuhan yang saat ini mungkin sedang sakit. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Mereka yang bergumul dalam relasi, Tuhan berikan damai sejahtera untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Demikian mereka yang bergumul dalam perekonomian, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Inilah hidup kami persembahkan hidup kami sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.